Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang saya sayangi. Luar biasa, saya yakin dan percaya kita tetap dipelihara dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita masih melanjutkan tentang khotbah berseri mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Kita akan membaca kembali ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan. Sudah 2 minggu sebelumnya kita membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman, dan ini adalah pembahasan yang ketiga dengan penekanan, yaitu mereka akan membual. Keadaan ketiga manusia akhir zaman adalah banyak muncul para pembual. Pembual adalah orang-orang yang mengatakan sesuatu tidak seperti kenyataan, berbicara tidak apa adanya. Biasanya mereka membesar-besarkan suatu cerita atau suatu peristiwa yang tujuannya artinya supaya orang yang mendengar, orang yang menyimak merasa takjub, sehingga dia merasa heran, merasa terkagum-kagum setelah mendengar cerita dari yang disampaikan oleh pembual. Jadi saudaraku, akan banyak muncul di akhir zaman orang-orang pembual. Saudaraku, dalam kehidupan kita juga kita sering menghadapi, menemui dan bersinggungan dengan orang-orang seperti ini. Mungkin tak kalah di dalam suatu pertemuan atau dalam suatu pesta kita ketemu orang yang begitu berbicara lancar banyak hal. Dia berbicara kemana-mana, panjang kali ceritanya, seperti gerbong kereta api yang tidak berhenti. Just terus ngomong, susah dicela. Bahkan kadang-kadang dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mencela pembicaraannya. Bahkan tak kala kita berpikir mau mengalihkan pembicaraan, artinya ke topik yang lain atau ke pembahasan yang lain, dia bisa supaya orang lain itu kembali menyimak apa yang menjadi pembicaraannya. Jadi orang-orang seperti ini ada, memang kita akan temui. Karena memang itulah yang dikatakan tadi, bahwa di akhir zaman banyak para pembual. Pembual sebenarnya, saudaraku, adalah salah satu di dalam ilmu psikologi adalah dari kelainan kejiwaan. Orang ini adalah mengalami gangguan kejiwaan. Kalau dalam istilah psikologi dibilang hyperbolic disorder. Artinya mereka ini sudah menyimpang, sehingga terjadi ketidakaturan dan membesar-besarkan situasi. Dan ciri-ciri pembual adalah antara lain mereka ini artinya terlalu percaya diri. Jadi mereka percaya diri, mereka sangat yakin dengan kemampuan diri mereka, dengan keberadaan diri mereka. Memang biasanya mereka ini artinya punya kelebihan. Namun kelebihan yang dipakai itu dibuat untuk mengelabui, hanya untuk memperdaya orang-orang
yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang gampang, artinya termakan rayuan, termakan ucapan, termakan kata-kata manis dari dia. Memang bawaannya meyakinkan, percaya diri, tapi percaya diri mereka berlebih, over confidence. Mereka melebih-lebihkan diri mereka seolah-olah mereka yang paling hebat, mereka yang paling top, mereka yang paling luar biasa. Padahal kenyataannya sebenarnya para pembuat ini adalah orang-orang biasa saja, tetapi mereka sangat yakin terhadap dirinya. Mungkin kalau pertama atau sekali dua kali bisa saja orang seperti ini mengelabui, tapi kalau lama-kelamaan orang akan tahu bahwa semua itu hanya artinya seperti makeup saja, hanya artinya dandanan luar saja. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka yang terhebat. Jadi ciri yang pertama adalah mereka terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Tentu ini sangat berisiko. Ciri kedua dari para pembual adalah mereka yaitu berpusat kepada diri sendiri. Mereka selalu mengarahkan orang lain supaya selalu memperhatikan, melihat kepada dirinya, memusatkan perhatian orang lain kepada dirinya sendiri, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk mencari, untuk menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya. Dan biasanya 1-2 orang akan terpengaruh, orang akan terkesima, orang akan terpukau, karena mereka memang pintar untuk menarik perhatian. Kata-katanya memang manis, kata-katanya memang menarik, pembawaan mereka memang sangat artinya meyakinkan. Sungguh benar-benar kalau artinya dibilang mereka biasanya bisa mengambil hati, mengambil tempat di setiap artinya hati seseorang. Inilah keahlian mereka. Jadi berbagai cara mereka buat supaya menjadi pusat perhatian. Benar-benar mereka ini memanipulasi pemikiran orang, memanipulasi segala sesuatu supaya bagaimana perhatian orang, kalau bisa semua orang yang hadir di satu tempat memperhatikan dirinya. Ini adalah ciri yang kedua dari mereka, artinya para pembuat. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka ini artinya suka ngomong, pintar berbicara, bersilat lidah. Orang-orang ini artinya memang ngomongnya lancar. Bumi dan langit bisa mereka pertemukan. Apapun pembahasan bisa mereka bahas, bisa mereka diskusikan. Seolah-olah mereka yang paling menguasai topik pembahasan. Dia bisa tahu segala hal. Sepertinya dia adalah mengetahui banyak. Padahal semuanya itu hanya karena dia fasih lidah. Dia bisa menyambung-nyambungkan. Dia bisa mengait-ngaitkan satu peristiwa ke peristiwa yang lain, satu kisah ke kisah yang lain. Tak ada habis-habisnya. Memang kalau orang yang bertemu sekali-sekali dengan model orang seperti ini, mereka akan senang terbuka. Wah, enak kali ya ngobrol sama orang itu. Wah, sedap kali ya diajak untuk berbicara, sedap kali diajak untuk berdiskusi. Wah, benar-benar sangat meyakinkan ya. Kayaknya betapa senang kali. Sepertinya tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan. Mungkin orang-orang yang baru atau beberapa kali bertemu akan mengungkapkan kekagumannya, pujiannya kepada orang yang model begitu. Karena mereka memang fasih lidah, lancar berbicara. Mereka memang memiliki anugerah itu. Tapi sayangnya, sebenarnya apa yang mereka bicarakan tidak artinya sepenuhnya kebenaran, karena mereka memang pintar berkata-kata. Inilah yang ciri yang ketiga. Yang keempat adalah mereka memang bisa melipat gandakan suatu keadaan sehingga supaya kelihatan wow dan wah. Artinya tak kalah membahas sesuatu, sebenarnya topik itu topik yang biasa. Sebenarnya
hal yang dibicarakan itu adalah hal yang umum. Tapi bagi mereka, di tangan para pembuat, bagi para pembuat, itu bisa menjadi menarik. Itu bisa menjadi hal-hal yang artinya membuat orang jadi terpikat, terkagum-kagum. Padahal mungkin kalau orang lain yang menyampaikan biasa saja, tidak ada kesan. Tapi bagi mereka, mereka bisa membuat itu seolah-olah itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang artinya bisa mendatangkan minat. Makanya biasanya para pembuat, saudara, pekerjaan mereka adalah menjual. Yang mereka andalkan adalah omongan. Banyak orang percaya, tapi banyak juga orang terjebak dengan apa yang diucapkannya, akhirnya menyesal dan akhirnya mengumpat, kurang ajar deh itu katanya. Mereka akhirnya menyesal, tapi apa mau dikata, dia sudah berhasil. Jadi mereka membuat sesuatu yang biasa bisa kelihatan menjadi wah dan wow, saudaraku. Inilah ciri selanjutnya, yaitu para pembual. Yang terakhir, ciri para pembual adalah tak kala mereka menyampaikan suatu hal, memang ada berisi kebenaran, tapi itu bukan kebenaran semuanya, saudaraku. Mungkin hanya kalau dibilang cuman 10% dari 100%, itu pun udah banyak. Kadang-kadang mungkin hanya judulnya saja yang berisi kebenaran. Hanya judulnya saja yang benar, lainnya semuanya dikarang, lainnya semuanya bullshit, lainnya semua omong kosong. Hanya artinya menyenangkan telinga, hanya artinya membuat pendengar asik saja. Jadi yang kelima, ciri para pembuat adalah mereka ngomong benar dikit tapi lainnya bullshit. Ada suatu cerita, seorang kakek bercerita kepada cucunya begini, "Cucuku, waktu dulu zaman perang kemerdekaan, kakek dulu berperang dengan teman-teman kakek." "Oh iya kek," kata cucunya. "Iya, dalam suatu peristiwa kakek dan teman-teman kakek yaitu pergi mau membawa obat-obatan, perlengkapan obat-obatan kepada teman-teman kakek yang terluka, mau naik pesawat. Tapi tiba-tiba cucuku, pesawat yang kami tumpangi ditembak musuh." "Wah, gitu ya kek?" "Iya, dan pesawat itu jatuh dan semua penumpangnya mati," kata kakeknya ini. Lalu cucunya bilang, tapi kok kakek masih hidup?" "Iya cucuku, waktu itu kakek ketinggalan pesawat, jadi nggak ikut kena tembak." Kakek cuman membual aja, kakek banyak cerita kakek, kata cucunya, saudaraku. Jadi mereka memang ada kebenaran. Seperti kakek tadi, memang dia ikut pejuang dalam kemerdekaan, tapi dia tidak turut serta di dalam pesawat yang ditembaki musuh. Tapi seolah-olah benar, membuat cucunya yang mendengarnya sangat terpikat dengan cerita kakeknya. Namun endingnya kita sudah tadi dengar sama-sama. Inilah artinya orang-orang pembual, saudaraku. Lalu kenapa sebenarnya orang bisa menjadi pembual, saudaraku? Kita tahu setiap manusia tidak ada terlahir sebagai pembual. Kita tahu setiap manusia dilahirkan murni, seperti kertas yang putih. Tapi dalam kehidupan itu semua memang bisa berubah. Ada beberapa ciri yang biasanya melatar belakangi kenapa seseorang bisa jadi pembual. Yang pertama, biasanya mereka kurang mendapat perhatian, kurang mendapat kasih sayang sejak mereka kecil. Mungkin mereka sering diabaikan oleh keluarga, oleh orang tua. Orang tua sibuk mencari uang, atau orang tua sibuk mengurusi aktivitas atau pekerjaan mereka, atau keluarganya tidak memperhatikan. Jadi dia ingin supaya mendapat perhatian, dia melakukan sesuatu yang kelihatan menarik, yang kelihatan tidak biasa seperti yang dilakukan orang, sehingga dia mulai mengarang-arang cerita. Dia mulai berperilaku bagaimana supaya perhatian tertuju kepada dia. Kalau dari awal-awal
sudah ketahuan maka akan bisa dibina. Tetapi biasanya mereka itu menjadi kebiasaan mereka, sehingga terbawa-bawa dari kecil. Kita tahu ada istilah kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Jadi kebiasaan yang sudah mereka lakukan itu untuk mencari perhatian terbawa-bawa. Akhirnya mereka terbiasa ngomong yang bukan apa adanya, karena tujuannya bagaimana bisa mereka menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya. Jadi biasanya orang-orang menjadi pembual adalah karena masa kecil mereka, waktu masa hidup mereka, mereka kurang perhatian. Ini juga jadi pelajaran, saudara, supaya kita juga, bagi kita yang berkeluarga, juga kita perlu memberikan kepedulian, memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak kita. Jangan kita asik dengan dunia kita. Kadang anak-anak berkata, menanya ini, Pak, ini apa ya? Jangan kita bilang, gak usah, kau belum ngerti itu. Pak, ini apa ya? Aduh, sudahlah, papa sibuk, mama repot. Kita perlu ikut mendampingi, mengajari. Oh ini, nah ini begini, ini begitu. Sehingga dia mendapat perhatian yang cukup. Sehingga dia tidak nanti cenderung jadi orang yang mencari-cari perhatian, sehingga bisa jadi berakibat dia jadi pembual. Yang kedua, biasanya orang menjadi pembual karena di latar belakangnya mereka memang tidak punya banyak teman. Mereka hidup menyendiri, jadi tidak ada teman untuk berbagi, tidak ada teman untuk berdiskusi, tidak ada teman untuk bercerita. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama. Kita butuh keluarga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi orang-orang yang biasanya menjadi pembual, mereka tidak mempunyai orang-orang untuk tempat mereka bercerita, untuk tempat mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka artinya mencari cara supaya orang bisa melihat keberadaan mereka, supaya mereka merasa eksis, keberadaan mereka diakui. Ya, dengan tadi mereka membual, mereka membesar-besarkan situasi. Ini adalah latar belakang kedua, kenapa orang bisa menjadi pembual. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, biasanya mereka ini mungkin pernah mengalami trauma. Trauma yang mereka rasakan, bisa saja mereka punya cita-cita, tapi cita-citanya tidak kesampaian. Sehingga sebenarnya mereka merasa rendah diri, merasa minder, untuk menutupi rasa rendah diri. Karena cita-cita, tujuan hidupnya tidak tercapai. Mereka membesar-besarkan dirinya yang lebih dari kemampuan mereka. Tapi sebenarnya ini dilatar belakangi karena mereka pernah trauma. Trauma kegagalan mungkin. Trauma mungkin artinya mengalami penganiayaan. Trauma mungkin mengalami hidup yang susah. Ini juga bisa mempengaruhi. Intinya latar belakang orang menjadi pembual karena juga mengalami trauma, saudaraku. Jadi mereka mau menunjukkan diri mereka, tetapi bukan dengan kenyataan yang sebenarnya, bukan dengan apa adanya, saudaraku. Jadi inilah secara umum 3 ciri yang melatari belakangi orang menjadi pembual. Lalu bagaimana sikap, bagaimana cara supaya kalau kebiasaan membual itu dihilangkan, supaya kebiasaan membual itu tidak jadi menjadi kebiasaan yang artinya akan menjadi karakter. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu bahwa kita sudah dibenarkan, sehingga lidah kita, sikap kita, pikiran kita harus benar. Jadi tak kala kita menjadi Kristen, mungkin tadi kebiasaan kita membual, mengatakan hal-hal yang wow dan wah, supaya kelihatan memikat, supaya membuat orang terpukau. Kita mulai belajar mengatakan apa adanya.
Firman Tuhan juga berkata, katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena lebih dari itu berasal dari si jahat. Mungkin nanti saudara kan gak enak kalau hanya berkata ya artinya seperti itu, kan kelihatan saklek banget, kelihatan kaku dong, gak ada bumbu-bumbunya. Boleh-boleh saja dalam pembicaraan ada hal yang artinya membuat pembicaraan itu menarik, tapi jangan sampai artinya ditambah-tambahi dengan hal yang tidak benar. Banyak ilustrasi, banyak cara-cara membuat suatu cerita menarik tanpa harus merekayasa, tanpa harus membesar-besarkan dari kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kita kembangkan supaya kebiasaan buruk, yaitu sebagai pembual, kita mulai hilangkan karena kita sudah di dalam Kristus. Yang kedua adalah saudara, bagaimana supaya sifat pembual itu tidak lagi menjadi sifat kita. Kita harus buang jauh-jauh sifat itu. Yang kedua adalah pada akhirnya sepandai-pandainya tupai, dia akan jatuh juga. Artinya kita harus menyadari bahwa sehebat-hebatnya pembual, bahwa dia akan ketahuan bualannya. Cara mengetahuinya seperti ada istilah, biarkanlah pembual terus membual, maka bualannya sendirilah yang akan menjebak dia. Jadi artinya karena kita tahu tak kalah seorang pembual, dia tidak menyadari apa yang dikatakannya, sehingga dia akan terjebak sendiri dengan bualannya. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa pada akhirnya orang akan tahu bahwa orang itu membual, maka kita harus hentikan dan kita harus tidak lagi mau membual. Inilah ciri kedua bagaimana supaya kita tidak mau membual. Yang ketiga saudaraku, yang pasti kita harus meminta pimpinan Roh Kudus supaya hati dan pikiran kita diterangi, karena kita tahu Roh Kudus adalah kebenaran itu juga yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, menginsapkan kita akan kesalahan kita, sehingga tak kala kita izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita, maka dia akan menyadarkan kita, kau jangan membuat lagi, kau jangan artinya membesar-besarkan situasi. Kita tunduk, kita ikuti aturan dan pimpinan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, maka kita akan pasti mengalami perubahan drastis. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin. Pembual juga bisa berubah menjadi orang-orang yang berkata benar. Ada suatu cerita, saya tutup dengan satu ilustrasi saudaraku. Suatu ketika ada seorang wanita muda bertemu dengan seorang pria di dalam sebuah restoran. Sebenarnya mereka awalnya belum saling kenal. Namun seorang pria ini memang begitu meyakinkan dari tampilannya, dari artinya juga memang pembawakannya, kelihatannya memang menawan. Sehingga wanita ini, gadis ini sangat tertarik, dan singkat cerita terjadi pembicaraan di antara mereka. Si gadis bertanya kepada si pemuda tadi, maaf ya mas kerjanya apa ya? Enggak, kata si pria ini dengan sepertinya merendah. Saya cuma buka usaha, 4 usaha jalan saya jalani. Wow, luar biasa dalam hati si wanita ini. Dia mulai tertarik terhadap apa yang disampaikan pria tadi. Lalu tinggalnya di mana mas? Ya, rumah saya di Pondok Indah Residence mbak, kata si cowok ini tetap dengan nada merendah. Wow, semakin terkagum si cewek ini saudaraku. Wah, berarti luas dong mas ya? Pasti dong, kan itu rumah-rumah orang the haves, orang-orang kaya, orang-orang berpunya. Ya biasa lah mbak, cuman luas tanahnya 3000 meter bujur sangkar. Wow, dalam hati semakin terpesona si cewek ini mendengar. Wow, berarti banyak mobilnya dong mas ya? Ya, mobil saya cuma sedikit mbak, cuma ada BMW, Porsche, Ferrari,
Cadillac dan Lamborghini. Wah, makin kesemsem si cewek ini luar biasa ini. Ngomong-ngomong, senang dong istrinya ya mendapat seperti Mas, pria mapan, tampan, rupawan, dan juga hartawan. Ya gimana ya Mbak ya, sampai sekarang saya masih single. Dalam hati si wanita ini ada peluang ini, ada kesempatan ini, masih single. Ya mana tahu gue bisa jadi bininya ini, jadi istrinya. Wah kalau gitu Mas merokok nggak? Kan Mbak lihat dari tadi saya kan nggak ada merokok. Luar biasa, jarang. Udah kaya banyak duit nggak merokok. Mas suka minum-minum keras, maaf ya tapi bukan saya menyelidiki. Ya itu minuman keras kan nggak bagus, juga kan dilarang agama Mbak. Wah luar biasa. Suka main judi Mbak? Enggak Mas. Contoh kayak main-main taruhan gitu. Lah kan itu sejalan, minuman keras sama judi kan nggak baik Mbak. Wah benar-benar cocok, luar biasa. Keluar-keluar malam suka nggak Mas? Dugem misalnya. Kalau untuk itu Mbak, kan kita tahu keluar malam itu tidak bagus. Begadang itu tidak baik. Itu merusak kesehatan kita. Makin kelepek-kelepek cewek ini saudara yang dikasih Tuhan. Wah berarti rajin ibadah juga ya Mas ya. Iya saya memang ikut juga pelayanan Mbak. Walaupun saya bukan hamba Tuhan, tapi saya mulai melayani. Karena kan hidup itu untuk melayani Tuhan. Kata, cocok ini jadi kepala rumah tangga. Sudah tampan, rupawan, kaya, taat lagi dalam ibadah, beragama. Wah, tapi Mas kalau gitu ngomong-ngomong, kerjaan Mas apa sih? Ya itu tadi Mbak, yang baru saya ucapkan semua. Apa? Kata si Mbak penasaran. Ya itu membual katanya. Langsung cewek itu saudara pingsan di tempat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang orang pembual itu akhirnya akan ketahuan dari bualannya. Itu sebabnya janganlah kita membual. Kita sampaikan kebenaran seperti saya tadi udah sampaikan, saya ulangi lagi. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena kita tahu lebih dari situ berasal dari si jahat. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.